Nah, tapi pada saat DTKS sekarang kan bukan dari dinas sosial ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ada musyawarah, dari RT, RW, kader, terus ada musyawarah kelurahan ya Pak ya. Nah, di situ itu banyak sekali masih laporan bahwa orang-orang yang tidak mampu itu nggak dapat gitu ya, dengan ya mungkin banyaknya juga akhirnya yang masuk itu adalah, ngomongnya tanda kutip, adalah titipan. Nah, jadi ini tolong untuk ke depan, ini masalah pengawasannya, jadi anggarannya sudah ada, tapi bisa secara betul-betul tepat sasaran untuk bantuan-bantuan orang yang kurang mampu. Gitu ya. Khususnya untuk yang Pangan Plus itu kan ditambahin anggarannya katanya, terus gerainya juga mau ditambahin. Nah, tapi saya selalu bilang bahwa ketika ada penambahan, tapi pengawasan dan juga monitoringnya kurang, masih ada aja oknum-oknum maupun salah sasaran juga masih ada aja gitu. Mohon untuk pengawasan kebijakannya dan sistemnya, saya selalu bilang. Jangan mereka dibikin ngantri sampai dari subuh sampai nguler, tapi nggak dapat kepastian, nyampe meja depannya nggak ada datanya, nyampe meja depannya susunya kagak ada, dagingnya nggak ada, cuma setengah-setengah gitu. Kasih aja kuotanya di sini 200, kasih notifikasi, atau misalnya disinkronkan dengan DTKS. Nah, ini mungkin dari Bapeda, mungkin dari Kominfo juga nanti ke depan bisa disinkronisasi gitu, supaya memang betul-betul yang datang adalah yang dapat hari itu. Itu termasuk oknum-oknum yang di pasar yang jual beli nomor dan lain, tolong ditindak tegas Pak ke depan, dan mohon dilaporkan juga ke kami. Timpa kanopi yang berada di bawahnya. Tak hanya itu, sejumlah unit pun juga ikut terdampak. Kalau dari tadi kan melihatnya kita sebagai ini bencana gitu ya. Tapi bencana ini ada human ininya juga nih, human error-nya juga. Dalam keterlantaran lah nih. Akhirnya kecolongan, kejadian lah begini. Gitu. Ini mohon banget ke depan supaya tidak terjadi lagi. Menyangkut dengan permintaannya tadi kan KTP sudah ya dari Capil. Di sekolah nanti dikoordinasikan dari Disko. Nanti pasti Pak Joni, saya juga siap membantu koordinasi. Pindahan juga difasilitasi Pak Uye, terima kasih. Lalu tadi radikalisasi kan 2 tahun. Mungkin yang tadi masih skip, tadi kan Pak Uye ada sempat singgung surat kepastian. Nah, itu tadi mungkin belum dijawab. Karena warga ini sering banget dijanji-janjiin sama ya namanya kan di Pemprov mau eksekutif mau legislatif banyak janjinya, ngomongnya di situ enak-enak aja, tapi kalau nggak ada suratnya, nggak ada hitam di atas putih. Kalau yang masalah kayak uang sewa, karena tadi dibilang sebulan 505 sampai 700-an ya, yang di sana 150 orang yang mampu, 200-300 nggak ada arti mungkin, tapi bagi mereka yang tinggal apalagi di C itu yang aduh masalah air aja mereka. Saya pernah ke situ gitu, Pak RW juga, Pak Uwi juga ya Pak yang waktu itu, masalah air aja kan haknya warga aja kadang-kadang suka nyendat-nyendat. Nah sekarang mereka susah, terus tiba-tiba dinaikin begitu aja gara-gara rusunnya roboh. Di logika saya masih kurang masuk lagi. Nah itu jadi kalau dibedakan itu tadi contoh soal sanksi gitu ya. Tadi juga sudah disinggung. Kalau orang yang sampai buang air besar sembarangan, itu kan berarti dalam garis ekonomi yang kurang mampu, gitu. Kalau orang yang mampu kan udah pasti punya toilet dan lain-lain, gitu kan. Nah nyambung lagi berarti kalau misalnya mereka sampai buang air sembarangan, itu kan berarti mereka punya satu ekonomi, kedua air bersihnya mungkin kurang di situ, gitu loh. Nah ketika itu terjadi, sanksinya ada pidana, ada 10 juta. Nah itu fair atau enggak, itu kan kita harus timbang-timbang juga. Memang sebetulnya kan efeknya untuk efek jerah ya, gitu kan, untuk apa, hukuman gitu. Tapi balik lagi, fair atau enggaknya itu kan harus kita bicarakan lagi gitu. Ibaratnya udah susah, sudah dapat air bersih susah, buang air sembarangan didenda 10 juta. Itu kan sesuatu yang harus kita pertanyakan gitu ya. Nah itu jadi kalau dibedakan itu tadi contoh soal sanksi gitu ya. Tadi juga sudah disinggung. Kalau orang yang sampai buang air besar sembarangan, itu kan berarti dalam garis ekonomi yang kurang mampu, gitu. Kalau orang yang mampu kan udah pasti punya toilet dan lain-lain, gitu kan. Nah nyambung lagi berarti kalau misalnya mereka sampai buang air sembarangan, itu kan berarti mereka punya
satu ekonomi, kedua air bersih yang mungkin kurang di situ gitu loh. Nah ketika itu terjadi, sanksinya ada pidana, ada 10 juta. Nah itu fair atau enggak, itu kan kita harus timbang-timbang juga. Memang sebetulnya kan efeknya untuk efek jerah ya gitu kan, untuk apa, hukuman gitu. Tapi balik lagi, fair atau enggaknya itu kan harus kita bicarakan lagi gitu. Ibaratnya udah susah, sudah dapat air bersih susah, buang air sembarangan didenda 10 juta. Itu kan sesuatu yang harus kita pertanyakan gitu ya.